Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonar Akila dari kelas SR2A dengan NIM P017203250042. Di sini saya akan menjelaskan sejarah keperawatan jiwa di Indonesia. Sejarah keperawatan jiwa di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda. Sebelum adanya pelayanan kesehatan modern, masyarakat menganggap gangguan jiwa sebagai akibat kutukan, roh jahat, atau kekuatan gaib, sehingga penanganannya dilakukan oleh keluarga atau tokoh adat melalui ritual tradisional. Pada masa kolonial Belanda, pelayanan kesehatan jiwa mulai berkembang dengan didirikannya rumah sakit jiwa untuk merawat pasien dengan gangguan jiwa. Rumah sakit jiwa pertama di Indonesia didirikan di Bogor pada tahun 1882, kemudian disusul dengan rumah sakit jiwa di Lawang atau Malang, Magelang, dan Sabang. Pada masa ini perawat jiwa lebih berperan sebagai penjaga dan pengawas pasien, sedangkan pendekatan terapeutik masih sangat terbatas. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pelayanan kesehatan jiwa mulai mengalami perkembangan. Pemerintah mulai memperhatikan kesehatan jiwa sebagai bagian dari pelayanan kesehatan nasional. Pendidikan keperawatan jiwa mulai dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan perawat, sehingga perawat tidak hanya bertugas menjaga pasien, tetapi juga memberikan asuhan keperawatan secara profesional. Rumah sakit jiwa berkembang menjadi pusat pelayanan, pendidikan, dan penelitian di bidang jiwa. Memasuki era modern, terutama sejak tahun 1970-an hingga sekarang, keperawatan jiwa mengalami perubahan paradigma dari pelayanan yang berpusat di rumah sakit atau hospital based care menjadi pelayanan yang berorientasi pada masyarakat atau community mental health. Perawat jiwa berperan dalam upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan pemberdayaan keluarga. Pelayanan kesehatan jiwa kini tidak hanya dilakukan di rumah sakit jiwa, tapi juga di puskesmas, rumah sakit umum, klinik, sekolah, komunitas, dan pelayanan kesehatan. Pendekatan yang digunakan berfokus pada pemulihan atau recovery oriented care, penghormatan terhadap hak pasien, serta pengurangan stigma terhadap orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Saat ini keperawatan jiwa di Indonesia terus berkembang, sering meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Kesehatan mental. Perawat jiwa dituntut memiliki kompetensi dalam melakukan pengkajian, penegakan diagnosis keperawatan, pemberian intervensi berbasis bukti atau evidence-based practice, edukasi kepada pasien dan keluarga, serta bekerja sama dengan tenaga kesehatan lain dalam memberikan pelayanan kesehatan jiwa yang komprehensif. Baik, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.